Saya Clarence Natania Hadi, saya alumni STK Maria Fatima 3 lulusan tahun 2019-2020. Saya mau bercerita ya tentang STK Maria Fatima 3. Pernah mama saya bercerita mengapa saya disekolahkan di STK Maria Fatima 3. Karena STK Maria Fatima 3 terkenal akan kedisiplinannya. Dari STK Maria Fatima 3 lah, bakat saya dapat terasa. Guru-gurunya sangat peduli, membantu, membimbing, dan mendukung saya dalam mengembangkan talenta saya. Waktu itu saya ditunjuk untuk mengikuti lomba mendongeng atau storytelling, lomba pantomim, lomba membaca puisi, dan yang paling membuat saya bangga, saya dapat mengikuti pemilihan Gustin Cilik tingkat Kabupaten Jember. Dukungan dari guru-guru STK Maria Fatima 3 yang sangat luar biasa dan totalitas membuat saya sebagai anak didiknya menjadi lebih percaya diri, dan puji Tuhan saya dapat mengharumkan nama sekolah. Saya sangat bangga dapat menjadi alumni STK Maria Fatima 3. Banyak hal yang saya peroleh selama belajar di sana. Kedisiplinan, tanggung jawab, solidaritas, kejujuran yang selalu ditanamkan kepada saya. Dan akan selalu saya ingat terus sampai kapanpun. Buat om tante semua, jangan ragu lagi ya menyekolahkan anak-anaknya di STK Maria Fatima 3. Come and join with STK Maria Fatima 3 Jember. STK Maria Fatima 3 is amazing. Sekian dari saya dan terima kasih. Halo sahabat-sahabatku tercinta, selamat berjumpa kembali dengan saya Yosefa. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di STK Maria Fatima 3. Pada mulanya, saya termasuk murid yang biasa-biasa saja. Namun, setelah guru-guru saya melihat dan menggali potensi murid-murid di STK Maria Fatima 3, bakat saya muncul dan terasah sangat tajam bagai sang jawara. Bakat saya di bidang entertain dan di bidang dance benar-benar tersalurkan. Tahukah teman-teman, ada kesan yang mendalam di STK Maria Fatima 3, yaitu saat meraih juara 1 lomba puisi yang diadakan oleh salah satu parpol besar di Indonesia ini. Bahkan 2 orang temanku, Monik juara 2 dan Natania juara 3. Benar-benar bakat kami sangat diperhatikan. Saya yang dahulu minder dan tidak percaya diri, kini menjadi anak yang berprestasi, berani, dan percaya diri serta bersemangat dalam hal apapun. Jadi, untuk Bapak Ibu semua, jangan ragu menyekolahkan putra dan putrinya di STK Maria Fatima 3. Karena STK Maria Fatima 3 memang amazing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hari-hari ini kita memasuki yang namanya masa Prapaskah. Masa di mana Tuhan memberi kita kesempatan, ada juga di rumah, kesempatan untuk mengubah hidup kita. Dari yang jelek, dari yang buruk menjadi yang baik, atau dari yang baik menjadi lebih baik. Mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini coba kita hening kembali sejenak. Yo, adik-adik ini coba merenung sebentar, merem matanya supaya kita tahu apa yang harus kita buat nanti di akhir Ekaristi. Nah, sekarang coba diingat-ingat kembali perbuatan-perbuatan salah
yang sudah kita buat, yang sudah dibuat selama ini. Satu, siapa yang kerap hidupnya hari-hari ini penuh dengan kebohongan-kebohongan? Siapa yang hidupnya terus ngapusi wong tuane, berbohong kepada orang tuanya, berbohong kepada teman-temannya, berbohong kepada Bapak Ibu guru. Siapa yang terus-menerus selama sekolah dari rumah, kalau belajar males, kalau pas ulangan menyontek, kalau pas ulangan minta bantuan orang tuanya mengerjakan. Tugas-tugas sekolah males untuk dikerjakan. Siapa yang mulai males bangun pagi? Ayo, siapa yang mulai males berdoa setelah bangun pagi? Males, berbohong, menyontek, tidak jujur adalah tindakan perbuatan dosa. Karena itu, mari kita mohon ampun kepada Tuhan yang penuh belas kasihan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tahu dosa dan kesalahan kami. Pagi ini kami menghadap kepadamu. Kami mohon ampun, berkenanlah mengampuni segala dosa-dosa kami, agar kami pun belajar memaafkan satu sama lain, memaafkan orang tua kami, memaafkan keadaan yang tidak kami sukai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari sekarang kita dengan hening mendengarkan bacaan yang akan dibacakan oleh teman-teman kalian. Hidup baru, Kolose 3. Paulus ingin menunjukkan kepada orang Kristen bahwa Roh Kudus selalu bekerja mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Paulus kemudian menulis surat kepada orang Kristen di Kolose mengenai ciri-ciri umat Tuhan. Dengan kasih dan perhatian yang besar, Tuhan telah memilih kamu untuk menjadi umat-Nya. Jadi, hiduplah sebagai orang yang dipilih Tuhan. Tunjukkanlah sikap-sikap seperti ini di dalam hidupmu. Kalian harus saling memahami, harus baik hati, lembut, dan sabar. Janganlah bersikap sombong atau angkuh. Kalian harus saling
saling mendukung dan mengampuni, karena Tuhan telah mengampuni kalian. Yang paling penting adalah kalian harus mengasihi satu sama lain supaya tetap rukun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku tidak menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian dosa-dosa kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, Yesus sudah berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat dosa. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan itu supaya untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis lagi di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang dari seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan,
di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada yang terkasih Bapak Ibu, teman Romo kan ada 3 waktu itu, kalau masih ingat, Jupri, Darjo, dan Darji. Jupri ini dalam masa Prapaskah, dia banyak waktu tidurnya tersita. Sedangkan Darjo dan Darji juga sama. Disuruh tidur siang, malah marah-marah. Karena kan dari rumah. Ayo Darjo, Darji, tidur siang. Nanti mah, sebentar lagi. Kosek, nanti dulu. Semua dimarahi. Bahkan kalau sudah mulai lama diberitahu terus disuruh tidur siang, tetap marah. Mamanya marah, Darjonya tambah marah. Sampai perutnya goyang-goyang, jedung gitu. Karena marahnya gitu. Darjo, Darji. Ngapain mereka kalau pas gak tidur siang? Mereka main game. Kenapa? Sekolahnya udah selesai, main game terus. Satu saat papanya pulang, lihat Darjo Darji masih main games, udah jam 3 sore masih main games terus, mulai dari jam 1 siang gak makan siang lagi. Mamanya lapor ke papanya, papanya langsung nyabut wifi-nya, cabut, pet. Gamesnya mati, pet. Mereka dua marah-marah, sudah gak tidur siang, dimarahi, marah-marah gara-gara gak bisa main games. Mamanya dimarahi, papanya dimarahi. Tiba-tiba ada ketukan pintu. Oh, siapa ini? Ji, buka pintu. Gak mau. Darjo, buka pintu. Gak mau. Akhirnya terpaksalah mamanya buka pintu. Ternyata siapa yang datang? Jupri. Jupri nganter nasi kotak, jumlahnya 4, pesanan papanya. Jadi Jupri itu tidak tidur siang, membantu orang tuanya bungkusi sego kotak, bungkusi nasi kotak yang mau dijual orang tuanya. Kenapa Darjo dan Darji marah-marah? Karena apa yang mereka inginkan tidak tercapai, tidak terkabul, maka dia memarahi mama papanya. Jupri, dia hanya menggunakan HP mamanya untuk sekolah. Setelah itu main game sebentar, diletakkan. Pakai kuota, nggak pakai wifi, pakai kuota, jadi dieman-eman. Nah, perbedaan jelas. Untuk bisa memaafkan orang tua yang mungkin sudah memarahi kalian, kalian perlu belajar seperti Jupri. Apakah aku sudah memarahi orang tuaku? Mungkin iya, marah karena waktu mainku dikurangi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah menggunakan waktu untuk membantu orang tua? Jadi, kalau belum menggunakan waktu untuk membantu orang tua, waktu kalian bermain harusnya disita. Kenapa? Karena patut untuk dimarahi. Kalau mamanya marah dan kalian tidak bisa memaafkan, itu keliru. Kenapa?
karena harusnya cukup bermainnya dan membantu orang tua. Jadi para adik-adik yang terkasih, mari kita sekarang menilai banyak mana waktu yang dipakai main game atau dipakai untuk belajar. Banyak mana waktu yang dipakai untuk marah-marah sama marah-marahin mamanya, orang tuanya, gara-gara disuruh tidur siang, ataukah waktu untuk membantu orang tua. Jadi kalau orang tua marah-marah dan kalian minta maaf, maaf, jangan dimarahi lagi, jangan marah lagi, permintaan maafnya harus dilakukan dengan tindakan nyata. Yaitu apa? Contoh kecil, membantu orang tua. Maka sudah, kalau begitu pertanyaan jelas. Apakah aku mau jadi seperti Darjo dan Darji atau seperti Jupri yang mulai belajar memberikan waktu mainnya untuk membantu orang tuanya demi sekolahnya juga. Nah, sudah, sekarang kita duduk tenang lagi, merem lagi, diam dulu, lalu mikir. Ayo, sekarang mikir dulu. Aku mau enggak meluangkan waktu mainku, memberikan waktu mainku untuk membantu orang tuaku. Aku mau enggak kalau orang tuaku marah, aku memaafkan mereka. Aku mau enggak kalau ada teman-temanku yang berbuat jelek kepadaku, aku juga memaafkan mereka. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan melihat kita berbuat dosa, Dia tidak segera menghukum kita, tetapi memberi kita kesempatan untuk berubah. Tuhan memberi kita kesempatan berubah, dan orang-orang terdekatlah, orang tua, mama, papa, ayah, ibu, adik, kakak, mungkin kakek, nenek, adalah orang-orang yang bisa kita tuju sebagai dalam perbuatan baik, perbuatan perubahan hidup kita. Karena itu mari kita sekarang memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang Maha Kasih, Maha Rahim mendengarkan doa-doa kita, mengampuni dosa kita, lalu membimbing kita untuk berbuat yang lebih baik. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak pernah menolak kami bila kami datang memohon ampun kepadamu. Maka layaklah kami berdoa kepadamu dan berkenanlah mendengarkan kerinduan hati kami ini. Bagi para gembala kita, semoga Tripaus, para uskup, dan para imam senantiasa menjadi teladan yang menuntun ke jalan yang benar, seturut ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik, semoga para pendidik mampu memberikan kasih dan bimbingan kepada putra-putri yang Tuhan
percayakan kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh warga komunitas TKK Siswarini 2 dan SDK Maria Fatima 3. Ya Bapa, bantulah kami para guru, karyawan, dan para siswa mampu bersikap jujur dan semakin peduli. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh warga komunitas TKK Siswarini 2 dan SDK Maria Fatima 3. Ya Bapa, bantulah kami para guru, karyawan, dan para siswa mampu bersikap jujur dan semakin peduli. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, Bapa yang penuh kasih, bimbinglah para orang tua agar senantiasa mengasihi dan merawat putra-putri yang Kau percayakan pada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang hadir di sini, Bapa yang Maha Rahim, semoga kami semakin berani hidup dalam pertobatan agar kami kelak ikut menikmati kebahagiaan berkat pengampunan yang kami terima dari-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, keluarga besar TKK Siswari 2 dan SDK Maria Fatima 3. Kami mohon semoga Engkau menganugerahkan rahmat kesehatan, kesejahteraan, serta keteguhan iman bagi anak-anak, orang tua, dan guru serta karyawan, agar kami semua mampu saling mendukung dalam proses pembelajaran, sehingga kami dapat mendampingi putra-putri kami dalam hidup dan berkembang juga dalam hal iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pandanglah orang tua kami semua yang terus-menerus berdoa dan mengupayakan yang terbaik bagi hidup kami. Semoga mereka Kau anugerahi dengan kekuatan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, berkenanlah mengampuni segala kelemahan dan dosa-dosa kami, agar kami dapat hidup semakin dekat dengan Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jadikanlah kami Ilahi, sebagaimana Kristus telah berkenan menjadi manusia seperti kami, yang dilambangkan dengan pencampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur, usaha manusia dan dari bumi, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi dan roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Cucilah aku dari dosa-dosaku,
dan bersihkanlah aku dari segala kesalahanku. Berdoalah para saudara yang terkasih, adik-adik semua, agar persembahanku dan persembahan ini berkenan dan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, pandanglah persembahan hidup kami dalam wujud roti dan anggur ini, sebagai lambang seluruh perbuatan hidup kami selama ini. Sempurnakanlah seturut dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau, dan dengan segenap hati tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Mari adik-adik, Bapak Ibu, kita hening dulu kembali, kita ingat mereka semua yang kita sayangi, kita doakan dan mengundang Tuhan pada saat ini, kita persembahkan mereka semua yang kita sayangi kepada Tuhan sendiri. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus, seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini, dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga, yakni Yesus putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Yesus mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala yang berisi air anggur.
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini, terutama mereka semua, ayah ibu kami, saudara-saudari kami, mereka semua yang ingin kami bawa dalam doa-doa kami pada saat ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami, agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami, Hendrikus Pidiarto Gunawan. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Ingatlah pula ya Bapa akan sanak keluarga kami yang telah Engkau panggil, yang ingin kami doakan juga pada saat ini. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Engkau demikian menyayangi kami terus berbuat dosa,
namun Engkau juga terus mengampuni dan memaafkan kami, agar kami juga dapat terus kembali memaafkan satu sama lain dan saling mendukung dalam kelemahan dan keterbatasan. Namun, kami kerap sibuk dengan keinginan harapan kami sendiri, dan akhirnya kami marah, kami jengkel, kami berbuat dosa terhadap-Mu. Karena itu ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kita semua yang hendak menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Adik-adik yang terkasih, Bapak Ibu, pandanglah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah damai, kekuatan kita yang memenuhi seluruh kerinduan hati kita. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur Engkau menganugerahi kami dengan hidup yang demikian berharga. Ajarlah kami menggunakan hidup anugerah-Mu itu untuk saling membantu, saling memaafkan satu sama lain, dan saling mendukung dalam kelemahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari sekarang kalian membayangkan wajah orang tua kalian, lalu kita akan berdoa, mempersembahkan, mohon berkat bagi orang tua yang sudah selama ini membimbing kita dalam hidup kita sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekarang bayangkanlah wajah Bapak Ibu Guru yang selama ini berjuang keras untuk membantu kalian dalam sekolah meskipun dari rumah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah sekarang kita mengingat pula seluruh keluarga besar TK Siswarini dan juga SDK Maria Fatimah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, adik-adik semua, orang tua kita dimanapun mereka semua berada, seluruh proses belajar mengajar kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, adik-adik, dengan demikian Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mewartakan untuk saling memaafkan satu sama lain. Amin. Berkah dalam dariku buat kamu, bersalam-salaman tanda kasihku, senyumanmu meneguhkan hatiku, dalam Yesus hati kita bertemu. Berkah dalam dariku buat kamu, bersalam-salaman tanda kasihku, senyumanmu meneguhkan hatiku, dalam Yesus hati kita bertemu. Berkah dalam dariku
Bersalam-salaman tanda kasihku, senyumanmu meneguhkan hatiku. Dalam Yesus hati kita bertemu. Berkah dalam dariku buat kamu, bersalam-salaman tanda kasihku, senyumanmu